Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Kitabus Shalah yang saya ambil dari karya saya dengan judul Ijabatul Muqtarikhina fi sifati sholati imamil mursalina. Kita lanjutkan insyaallah. Bacaan tahmid. Bacaan tahmid itu apa saja? Apakah Rabbana walakal hamdu pakai wawu atau Rabbana lakal hamdu tanpa wawu? Jadi bacaan yang benar dari bacaan tahmid itu pakai wawu ataukah dunawawi tanpa wawu. Rabbana wa pakai walakal hamdu pakai wawu ataukah tanpa wawu Rabbana lakal hamdu. Yang benar dari aqwal para ulama, dua zikir tadi sama-sama datang dari Nabi. Jadi datang pakai Rabbana lakal hamdu dan juga datang pakai walakal hamdu. Datang sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari, raqam hadis 789. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yakum thumma yukabbiru hina yarka, lihat, thumma yaqul sami Allahu liman hamida, thumma yaqul wallahu qa'im Rabbana lakal hamdu. Lihat di situ ada Rabbana lakal hamdu, tidak pakai wawu. Rabbana lakal hamdu. Kemudian di riwayat yang lain, di riwayat Bukhari juga dari jalan Abdullah bin Shalih Anil Laits, riwayat Bukhari juga hadis Abu Hurairah, ada tambahan Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Jadi dua hadis ini yang ada tambahan lakal hamdu dan walakal hamdu, semuanya datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis Rifa'ah bin Rafi' yang baru kita baca kemarin ya, itu juga ada tambahan Rabbana walakal hamdu. Sehingga karena masing-masing sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka nggak perlu ditarjih, dikuatkan yang paling kuat ini yang lemah, nggak begitu. Tapi ini dianggap termasuk min tanawwil ibadat, ibadah yang bermacam-macam. Jadi boleh dia pakai walakal hamdu dan boleh dia pakai lakal hamdu. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi sebagaimana dalam Fathul Bari dan juga disebutkan oleh Imam Muslim juga, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim beliau menyebutkan la tarjiha li ahadihima 'alal akhar. Tidak perlu dikuatkan salah satu dari yang lainnya, tapi dikerjakan ini tarotan dan dikerjakan ini tarotan ukhra. Jadi kesimpulannya, boleh orang yang sholat terkadang memakai Rabbana walakal hamdu, dan boleh terkadang dia memakai Rabbana lakal hamdu. Seterusnya, apakah sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam tambahan Allahumma Rabbana lakal hamdu, nggak pakai wawu ya, Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Telah terdahulu penjelasannya, sabatah dari Nabi alaihi salatu wassalam, telah tetap dari Nabi alaihi salatu wassalam
itu ada tambahan Rabbana, Allahumma Rabbana lakal hamd, tanpa waw ya. Allahumma Rabbana lakal hamd. Hadis Abu Hurairah indal Bukhari, idza qala al-imamu sami Allah liman hamida faqulu Allahumma Rabbana lakal hamdu. Hadis Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari rakam hadis 796, kalau Muslim rakam 409. Nah, permasalahan yang terakhir ini, apakah tetap dari Nabi alaihi salatu wasalam Allahumma Rabbana walakal, pakai wawu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, digabungkan antara Allahumma sama wawu. Apakah tabata dari Nabi alaihi salatu wassalam? Jawab tabata. Hadis Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu." Pakai wawu. Itu hadis Bukhari rakam 795 ya. 795. Ya, itu tanpa pakai wawu. Rabbana walakal hamdu. Berarti 4 cara, 4 alfaz yang semua sabit dari Nabi. Rabbana lakal hamdu tanpa wawu, Rabbana pakai wawu walakal hamdu. Ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, faedah, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di asal sifat salat Nabi, dan sebelumnya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan di dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi, yaitu ada tambahan Allahumma Rabbana wa pakai wawu, itu adalah bantahan kepada Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad juz 1 halaman 78 itu mengingkari kesahihannya penambahan ya Allahumma sama wawu. Allahumma sama wawu itu diingkari oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Artinya dalam tasih riwayat, kata Ibnu Qayyim, tidaklah sah riwayat yang menggabungkan Allahumma sama wawu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Paham ini? Nah, ini adalah kelupaannya dari Ibnu Qayyim, sabqul qalam, sabqul lisan dari Imam Ibnu Qayyim. Sehingga kata Imam Albani, itu adalah dhuhulun minhu, kelupaannya dari Ibnu Qayyim. Padahal itu sabit tetap di tetap di Sahih Bukhari, tetap di Sahih Bukhari. Kemudian Ibnu Hajar berkata, wa fihi raddun, di dalam hadis yang saya baca tadi, hadis Abu Hurairah yang menggabungkan Allahumma sama walaka wawu, raddun ala Ibnul Qayyim, bantahan kepada Ibnul Qayyim, yang mana haitsu jazama, yang Ibnul Qayyim itu menjazmkan bi annahu lam yarid al jam'u. Ibnul Qayyim menjazmkan bahwasanya tidak ada riwayat yang menggabungkan antara Allahumma sama wawu. Wa ala kulli hal man alima hujjah ala man lam ya'lam. Yang ngerti adalah hujjah bagi yang tidak mengerti. Yang tahu adalah hujjah bagi yang tidak tahu. Karena ilmu seseorang tidaklah sempurna. Aballahu, Allah itu enggan. Allah itu enggan adalah kitab seseorang itu
sempurna kecuali hanya kitab Allah, kecuali hanya Al-Quran yang sempurna. Kemudian seterusnya dalam bab masalah tanawul ibadat, beraneka ragam macam ibadah yang semua sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang selayaknya orang yang sholat itu melakukan tarotan kada, watarotan kada, watarotan kada, sekali tempo ini, sekali tempo ini. Itu kalau kita lakukan dengan cara bergantian, akan kita dapatkan 3 faedah. Sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' juz 3 halaman 148, beliau mengatakan, faedah yang pertama, al-muhafadzatu 'ala sunnah. Bisa menjaga sunnah. Kalau kita hanya satu tok, Rabbana lakal hamdu tok, atau Rabbana walakal hamdu tok, hari-hari itu saja, tentu yang lain akan terlupakan, tidak akan terjaga. Berbeda dengan kita kalau sekali tempo ini, sekali tempo lagi ini, sekali tempo lagi, maka bervariasi, itu justru sunnah akan terjaga. Yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, itu bervariasi dalam membaca tahmid. Rabbana walakal hamdu, Rabbana la, itu bervariasi. Dengan kita juga bervariasi seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita dikategorikan ittiba'us sunnah. Yang nomor 3, hudurul qalbi. Hati bisa fokus, hadirnya hati. Ketika satu doa aja yang kita baca, akan terjadi malal, kejenuhan, atau kebosanan. Tapi ketika dengan kita bervariasi membaca zikir tadi, maka akan terjadi yang namanya hudurul qalbi, kefokusan, ketenangan, kekhusyuan hati di dalam berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak misal contoh doa istiftah yang sudah kita lewati di awal-awal pelajaran, itu juga termasuk bagian daripada tanawul ibadat, ibadah yang datang beraneka ragam. Kalau kita hanya membaca sehari-hari, hanya membaca Allahumma ba'id baini wa baina, itu saja, ya hati terkadang akan terasa bosan karena yang kita baca hanya itu saja. Padahal itu banyak cara atau banyak doa atau banyak zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika bervariasi tentunya tidak akan menjadikan jenuh dan bosan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat yang bervariasi tadi, itulah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, dan juga dikuatkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Qawaid Ibnu Rajab, menjelaskan yang demikian itu. Kemudian seterusnya, apakah membaca tasmid dan tahmid itu dijaharkan? Apakah membaca Sami Allahu liman hamida dan Rabbana lakal hamdu itu dijaharkan? Al-Imam Mawardi dalam kitab Al-Hawi juz 2 halaman 160, kata Imam Mawardi, fa innal imama yaqulu Sami Allahu liman hamida yajharu biqauli Sami Allahu liman hamida. Imam dianjurkan dan disunahkan menjaharkan bacaan Sami Allahu liman hamida. Itu dijaharkan. Karena apa? Karena Sami Allah termasuk zikir intiqal, perpindahan untuk tempat untuk perpindahan. Dan makmum supaya tahu itu adalah perpindahan organ tubuh dari satu ke tempat yang lain. Nah, adapun membaca Rabbana lakal hamdu itu adalah disirikan. Karena apa disirikan? Li'annahu zikrun. Karena itu zikir, kayak mau tasbih dan yang lain. Maka itu disirikan. Itu bagi imam. Jadi kalau imam membaca Sami Allahu liman hamidah, dijaharkan. Adapun membaca Rabbana lakal hamdu itu dilirihkan. Kenapa dijaharkan membaca tasmi'?
karena itu adalah maudhi intiqal, tempat perpindahan, dan makmum supaya juga ngerti itu waktunya perpindahan. Kemudian kedua, Rabbana lakal hamdu, bagi imam dilirikan. Kenapa? Karena zikir, karena asal zikir adalah lirih. Adapun makmum bagi yang membaca, ingat makmum bagi yang membaca sami Allah atau membaca tahmid itu hendaknya dilirihkan. Adapun makmum bagi yang membaca sami Allah itu juga dilirihkan. Nah, dan membaca tahmid itu juga dilirihkan. Kenapa dilirihkan? Karena hukum asal adalah sir. Zikir itu hukum asal adalah sir. Alhamdulillah selesailah berkaitan dengan bab ruku'. Pak insyaallah kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang adalah bangkit dari ruku', dan insyaallah kita akan bahas panjang dan lebar, fokus dalam pembahasan ketika bangkit dari ruku' itu apakah sendakep ataukah tidak sendakep. Yang para ulama berbeda pendapat dari zaman dulu sampai sekarang, apalagi antara Syekh Al-Albani yang mengatakan apa? Sendakep setelah bangkit dari ruku' adalah bid'ah. Adapun yang lain itu adalah sunnah. Ada mengatakan bid'ah, adalah mengatakan sunnah. Insyaallah kita akan bahas besok insyaallah ya. Ngaji insyaallah. Baik, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.